Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asfahani Akila, NIM 201201904 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Unit 1 Semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian neraca lajur. Artian neraca lajur. Neraca lajur atau workset merupakan lembar kerja akuntansi berkolom-kolom untuk merangkum informasi buku besar yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Neraca lajur bukanlah merupakan catatan akuntansi permanen, bukan pula merupakan jurnal atau bagian dari buku besar. Neraca lajur hanyalah instrumen yang dipakai untuk memfasilitasi penyusunan jurnal penyelesaian dan laporan keuangan. Dan memakai neraca lajur karena beberapa sebab. Yang pertama, untuk merangkum saldo-saldo rekening buku besar dalam upaya membuktikan bahwa debitnya sama dengan kreditnya. Yang kedua, untuk merencanakan perubahan yang dibutuhkan terhadap rekening-rekening buku besar agar saldo-saldo buku besar mutakhir. Yang ketiga, memisahkan saldo rekening-rekening buku besar menurut laporan keuangan yang akan disusun. Dan yang keempat, menghitung jumlah laba bersih atau rugi bersih periode fiskal. Workset. Lembar workset merupakan kertas kerja dalam sarana yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Pada dasarnya, kertas kerja disusun dengan tujuan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, khususnya pada perusahaan yang menyelenggarakan akuntansi secara manual. Dari proses penyusunan kertas kerja diperoleh mengenai ikhtisar penghasilan dan beban-beban yang terjadi selama suatu periode akuntansi yang disebut ikhtisar R atau L, income summary, serta data mengenai aktiva kewajiban dan ekuitas perusahaannya, mengisi nomor akun dan nama akun. Nomor yang harus diisikan ke dalam neraca saldo melambangkan penggolongan dari tipe akun. Urutan untuk mengisi nomor dan nama akun ini dimulai dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pengisian nomor dan nama akun yang berurutan memudahkan untuk input transaksi berikutnya. Pada gambar selanjutnya, pengisian pada neraca lajur ini bisa didasarkan pada daftar akun yang sudah dibuat pada awal periode. Perusahaan juga bisa mengisi akun tambahan yang mungkin dibutuhkan di dalam periode bersangkutan agar tidak ada melewatkan transaksi. Neraca saldo sebelum dan sesudah penyesuaian. Neraca saldo adalah ringkasan dari saldo-saldo yang ada dalam buku besar. Apabila suatu akun tidak dibuat dalam bentuk neraca saldo, hal tersebut akan mempersulit dalam pemantauan. Pemantauan jalannya akun sangat penting sebab besar kemungkinan terjadinya salah catat atau postingan yang perlu untuk diperbaiki. Neraca saldo sebelum penyesuaian merupakan saldo-saldo buku besar sebelum disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan. Yang disesuaikan adalah nilai saldo tersebut saat dibukukan dalam laporan keuangan. Apa yang dinilai dan bagaimana cara menyesuaikan diatur dalam kaidah akuntansi. Neraca saldo sesudah penyesuaian merupakan saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan. Yang disesuaikan adalah nilai saldo-saldo tertentu dalam neraca saldo. Apa yang dinilai dan bagaimana cara menyesuaikan diatur dalam kaidah akuntansi. Penyesuaian saldo-saldo pada akhir tahun atas sebagian saldo rekening yang ada dalam neraca saldo tahun tersebut dilaksanakan dengan jurnal penyesuaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rihadatul Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rihadatul Aisy, NIM 20120190442. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengklasifikasian rekening. 1. Rekening aktiva atau harta. Harta perusahaan yang terdapat dalam rekening aktiva meliputi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. A. Aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah dicairkan dan habis dipakai dalam satu periode akuntansi. Contoh nama rekening: kas, piutang usaha, surat-surat berharga, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan sebagainya. Yang B. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contoh,
Nama rekening adalah investasi saham dan investasi obligasi. C. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan perusahaan dengan maksud untuk tidak dijual dalam operasi normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh nama rekening: peralatan, tanah, gedung, kendaraan, mesin, dan sebagainya. Yang D. Aktiva tidak berwujud adalah aktiva yang berupa hak-hak istimewa yang dapat menguntungkan perusahaan. Contoh nama rekening: goodwill, hak paten, hak cipta, dan sebagainya. Selanjutnya yang B, perbedaan saldo laba dan saldo rugi pada kolom laba rugi dan kolom neraca. 1. Kolom laba rugi. Laporan laba atau rugi menggambarkan sumber-sumber penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan usahanya dan jenis-jenis beban yang harus ditanggung perusahaan. Jadi, laporan laba atau rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Pada kolom laba rugi, maka akun-akunnya adalah pendapatan dan beban. Kolom rugi laba diisi dengan jumlah semua rekening nominal yang berasal dari neraca saldo disesuaikan. Selisih antara jumlah debit dan kredit merupakan laba atau rugi untuk periode yang bersangkutan. Apabila jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit, maka selisihnya adalah laba bersih. 2. Kolom neraca. Sedangkan pada kolom neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode mengenai besarnya harta, utang, dan modal perusahaan. Data-data dalam menyusun laporan neraca pada perusahaan dagang bersumber dari kolom neraca pada kertas kerja dan modal akhir dalam laporan perubahan modal. Pada kolom neraca di dalamnya yaitu berisi akun-akunnya adalah aktiva, kewajiban, dan modal. Selanjutnya yang C, contoh soal dan penyelesaian neraca lajur seperti gambar berikut ini. Penyesuaian. A. Adanya tarif premi asuransi sejumlah 400.000 per bulan. B. Perlengkapan yang masih tersisa di gudang sampai 31 Maret 2020 sebesar 2 juta rupiah. C. Jumlah penyusunan peralatan per bulan sebesar 1.800.000. Yang D. Bunga yang harus dibayarkan perusahaan atas utang Vessel 31 Maret 2020 adalah sebesar 1 juta. Jurnal penyesuaian perusahaan jasa seperti gambar berikut ini. Laporan keuangan perusahaan seperti gambar berikut ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.